العظيم شعبنا العظيم. Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Bayangkan, sebuah pemerintah memilih menghancurkan landasan bandara milik negaranya sendiri, bukan karena fasilitas itu tidak berguna, tetapi karena dianggap terlalu berbahaya jika digunakan oleh lawan. Namun, ketika pesawat Iran gagal mendarat di sana, pesawat itu justru menemukan jalur lain. Lebih mengejutkan lagi, balasan Houthi tidak diarahkan kepada pemerintah Yaman, melainkan menuju Arab Saudi. Mengapa satu pesawat mampu memicu serangan lintas negara? Dan apakah penghancuran landasan itu benar-benar kemenangan strategis atau justru awal dari perang yang lebih besar? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Bagaimana mungkin menghancurkan fasilitas milik negara sendiri disebut sebagai kemenangan strategis? Pertanyaan itu muncul pada 13 Juli 2026 ketika landasan Bandara Internasional Sana dilumpuhkan oleh pasukan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Bandara itu masih berdiri di wilayah Yaman. Aspalnya dibangun untuk membawa penumpang, bantuan kemanusiaan, obat-obatan, dan kebutuhan penting bagi masyarakat. Namun pada hari itu, fasilitas yang seharusnya dijaga justru dijadikan sasaran. Sasarannya bukan seluruh kompleks bandara. Terminal tidak diratakan, menara pengawas tidak harus dihancurkan, bangunan utama juga tetap berdiri. Serangan diarahkan ke bagian yang paling menentukan, yaitu landasan pacu, jalur panjang tempat roda pesawat menyentuh tanah. Beberapa detik setelah hantaman, permukaan yang sebelumnya rata berubah menjadi kawah, pecahan aspal dan beton berserakan. Garis putih yang seharusnya menggandung pilot menuju titik pendaratan terputus oleh lubang besar. Pesawat berukuran besar membutuhkan jalur yang panjang, mulus, dan bebas puing. Satu kerusakan pada titik penting sudah cukup untuk membuat pendaratan menjadi terlalu berbahaya. Secara militer, caranya terlihat sederhana. Rusak landasan, hentikan penerbangan, lalu paksa pesawat berbalik arah. Namun di balik tindakan sederhana itu terdapat pilihan yang sangat ironis. Jika landasan dibiarkan utuh, pesawat asing dapat masuk. Jika dihancurkan, rakyat Yaman kehilangan fasilitas penting. Pemerintah akhirnya memilih kerusakan yang terlihat demi mencegah ancaman yang belum sepenuhnya terlihat dari balik jalur udara. Pemerintah Yaman bukan sedang menghancurkan pangkalan musuh di negara lain. Mereka sedang merusak infrastruktur yang suatu hari nanti mungkin harus mereka perbaiki kembali dengan biaya besar. Aspal harus ditambal, beton harus dibangun ulang. Seluruh proses membutuhkan waktu, alat berat, dan anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Lalu, mengapa tindakan itu tetap dilakukan? Jawabannya berada pada pesawat Iran yang sedang mendekati sana. Pada 3 Juli 2026, penerbangan langsung dari Iran telah tiba di bandara tersebut. Pesawat itu membawa pasien dan penumpang, lalu menerbangkan delegasi Houthi menuju Tehran. 10 hari kemudian, pesawat Iran lain bergerak untuk membawa delegasi itu kembali ke wilayah Yaman Utara. Pemerintah Yaman menyatakan penerbangan tersebut tidak memperoleh izin. Bagi mereka, Houthi tidak memiliki kewenangan membuka jalur udara internasional sendiri. Apalagi jalur itu menghubungkan wilayah kekuasaan Houthi langsung dengan Iran, negara yang selama ini dituduh menjadi pendukung utama kelompok tersebut. Disinilah nilai sebuah bandara berubah. Dalam keadaan damai, bandara adalah pintu penghubung sebuah negara dengan dunia. Dalam perang, pintu yang sama dapat berubah menjadi jalur masuk bagi pengaruh, personel, teknologi, dan keputusan strategis dari luar negeri. Belum ada bukti terbuka bahwa pesawat tersebut membawa senjata. Muatannya juga tidak dijelaskan secara lengkap. Namun pemerintah Yaman tampaknya tidak hanya melihat isi satu penerbangan, mereka melihat kemungkinan yang lebih besar. Satu penerbangan dapat menjadi awal dari penerbangan berikutnya. Jalur yang awalnya dianggap luar biasa dapat berubah menjadi rute tetap. Personel penting dapat bergerak dalam hitungan jam. Komponen elektronik, dokumen sensitif, perangkat komunikasi, atau tenaga ahli dapat tiba jauh lebih cepat dibandingkan melalui jalur laut. Karena itu, yang dihantam pada 13 Juli bukan sekedar beton. Pemerintah Yaman berusaha memutus sebuah koridor sebelum koridor itu berkembang menjadi hubungan permanen antara Tehran dan wilayah Houthi. Menurut perhitungan mereka,
landasan masih dapat diperbaiki. Namun apabila jalur udara Iran terbentuk, keseimbangan kekuatan di Yaman mungkin berubah untuk waktu yang jauh lebih lama. Masalahnya, operasi tersebut belum tentu benar-benar berhasil. Pesawat Iran memang tidak dapat mendarat di sana, tetapi pesawat itu belum kembali ke Tehran. Di tengah udara, pilot mengubah arah menuju sebuah kota pesisir yang juga berada di bawah kendali Houthi. Menurut Anda, apakah merusak landasan milik sendiri dapat dibenarkan demi mencegah terbentuknya jalur udara strategis? Jawabannya mungkin terlihat sederhana, namun arah baru pesawat Iran akan memperlihatkan bahwa menutup satu pintu belum tentu cukup untuk menghentikan lawan masuk. Setelah landasan Bandara Sana'a dilumpuhkan pada 13 Juli 2026, pesawat Iran yang sedang mendekati ibu kota Yaman tidak langsung kembali ke Teheran. Pilot mengubah arah menuju Hodeidah, kota pelabuhan di pesisir Laut Merah yang juga berada di bawah kendali Houthi. Beberapa waktu kemudian, pesawat itu berhasil mendarat dengan selamat. Delegasi Houthi yang sebelumnya berada di Iran akhirnya tetap dapat kembali ke wilayah Yaman Utara. Pemerintah berhasil menutup akses menuju Sana'a, tetapi gagal menghentikan perjalanan mereka sepenuhnya. Peristiwa ini menunjukkan satu kelemahan penting. Menghancurkan landasan memang dapat menutup sebuah bandara, tetapi tindakan itu tidak otomatis menutup seluruh ruang gerak lawan. Selama Houthi masih menguasai lokasi alternatif, pesawat dapat dialihkan, rute dapat diubah, dan tujuan utama masih mungkin tercapai. Keberhasilan pengalihan itu juga memperlihatkan bahwa kendali udara di Yaman tidak berada di tangan satu pihak. Pemerintah dapat mengeluarkan larangan dan menyerang fasilitas, tetapi Houthi masih menentukan penggunaan wilayah yang mereka kuasai. Selama pembagian kekuasaan ini bertahan, setiap aturan penerbangan akan diperdebatkan, setiap pendaratan dapat dianggap sebagai provokasi, dan setiap pesawat asing berpotensi membawa konsekuensi politik yang jauh melampaui jumlah penumpangnya bagi seluruh kawasan Timur Tengah. Hodeidah memiliki nilai yang sangat besar. Kota ini bukan hanya tempat pendaratan darurat. Pelabuhannya menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan wilayah Houthi dengan Laut Merah. Jika Sana'a menjadi pusat politik, Hodeidah merupakan pintu logistik yang memungkinkan barang, personel, dan pengaruh dari luar masuk ke wilayah kekuasaan mereka. Lalu mengapa satu penerbangan dari Iran dianggap sangat berbahaya? Belum ada bukti terbuka bahwa pesawat tersebut membawa rudal, drone, atau persenjataan lain. Informasi yang beredar menyebut penerbangan itu berkaitan dengan pemulangan delegasi Houthi dari Iran. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa muatannya pasti bersifat militer. Namun dalam perang modern, ancaman tidak selalu berbentuk senjata besar. Sebuah pesawat dapat membawa pejabat, teknisi, perangkat komunikasi, perangkat elektronik, dokumen, atau suku cadang berukuran kecil. Benda seperti itu mungkin terlihat biasa, tetapi dampaknya dapat besar apabila digunakan untuk memperbaiki jaringan komando, menghubungkan radar, atau meningkatkan kemampuan serangan. Seorang teknisi juga tidak terlihat seperti satu batalion tentara. Namun keahlian satu orang dapat membantu mengaktifkan kembali sistem yang sebelumnya rusak. Itulah sebabnya jalur udara langsung memiliki nilai berbeda dibandingkan jalur laut. Pengiriman melalui laut membutuhkan waktu lebih lama. Kapal dapat dipantau, diperiksa, atau dihentikan. Pelabuhan dapat diblokade dan perairan dapat diawasi. Pesawat bekerja dengan cara jauh lebih cepat. Personel penting dapat tiba dalam hitungan jam, sementara perangkat sensitif tidak perlu menunggu perjalanan panjang. Kemungkinan inilah yang membuat pemerintah Yaman melihat penerbangan langsung sebagai ancaman strategis. Mereka mungkin tidak sedang berusaha menghentikan satu rombongan saja. Mereka berusaha mencegah terbentuknya jalur tetap antara Iran dan wilayah Houthi. Namun keberhasilan pesawat mendarat di Hodeidah mengirimkan pesan sebaliknya. Iran dan Houthi memperlihatkan bahwa tekanan terhadap satu bandara belum cukup memutus hubungan mereka. Bahkan kejadian itu dapat mendorong pencarian rute baru yang lebih sulit diawasi. Pada saat yang sama, Houthi mulai menafsirkan serangan ke Sana'a bukan sekedar tindakan pemerintah Yaman. Mereka melihat ada kekuatan lebih besar di balik operasi tersebut. Menurut Anda, apakah menutup satu bandara masih efektif
Jika lawan memiliki jalur alternatif, pertanyaan itu menjadi semakin penting karena balasan berikutnya tidak diarahkan ke pemerintah Yaman, melainkan menuju wilayah Arab Saudi. Pada malam 13 Juli 2026, Houthi mengumumkan serangan rudal balistik dan drone menuju Bandara Internasional Abha di wilayah selatan Arab Saudi. Sasaran itu langsung menimbulkan pertanyaan. Mengapa balasan tidak diarahkan kepada pasukan pemerintah Yaman yang mengaku melumpuhkan landasan Sanaa? Bagi Houthi, pemerintah Yaman bukan kekuatan yang sepenuhnya berdiri sendiri. Selama bertahun-tahun, pemerintah tersebut memperoleh dukungan politik, pendanaan, persenjataan, informasi intelijen, dan perlindungan militer dari Arab Saudi. Karena itu, pasukan Yaman mungkin dianggap sebagai pelaksana, sedangkan Riyadh dipandang sebagai sumber kemampuan di belakangnya. Belum ada bukti terbuka bahwa Arab Saudi secara langsung menjatuhkan munisi ke Bandara Sanaa. Namun Houthi tampaknya lebih tertarik menghantam pihak yang mereka anggap memiliki pengaruh terbesar. Menyerang pasukan pemerintah di dalam Yaman hanya akan mengenai tangan yang bergerak. Mengancam Saudi berarti menekan kekuatan yang dianggap memberi perintah, perlindungan, dan dukungan. Pemilihan Bandara Abha juga bukan keputusan acak. Lokasinya relatif dekat dengan perbatasan Yaman dan pernah menjadi sasaran Houthi dalam fase perang sebelumnya. Bandara sipil memiliki nilai tekanan yang jauh lebih luas daripada satu pos militer terpencil. Ketika ancaman mendekati bandara, radar harus diaktifkan. Pertahanan udara harus bersiaga. Penerbangan dapat ditunda, dialihkan, atau dibatalkan. Maskapai mulai menilai ulang keamanan rute, sementara penumpang mempertanyakan apakah kawasan itu masih aman. Houthi tidak harus menghancurkan seluruh terminal untuk menciptakan dampak besar. Cukup membuat rudal atau drone mendekati kawasan bandara, maka biaya keamanan, tekanan ekonomi, dan rasa takut langsung meningkat. Disinilah perang asimetris bekerja. Arab Saudi memiliki pesawat tempur, radar modern, sistem pencegat, dan anggaran militer yang jauh lebih besar. Houthi tidak mencoba menandingi seluruh kekuatan itu dalam pertempuran terbuka. Mereka berusaha membuat keunggulan Saudi menjadi mahal untuk dipertahankan. Drone berbiaya rendah dapat memaksa lawan mengaktifkan sistem yang jauh lebih mahal. Saudi harus memutuskan apakah benda yang datang hanyalah umpan atau benar-benar membawa bahan peledak. Jika dibiarkan, resikonya besar. Jika dicegat, sumber daya tetap terkuras. Bukan berarti setiap drone pasti ditembak menggunakan Patriot. Ancaman dapat dihadapi dengan pesawat tempur, meriam, pengacau elektronik, atau pertahanan jarak pendek. Namun dilema biayanya tidak berubah. Satu serangan yang gagal sekalipun dapat memaksa jadwal penerbangan berubah, meningkatkan premi asuransi, dan memperlihatkan bahwa perlindungan udara Saudi masih dapat diuji oleh lawan dengan biaya yang lebih kecil dalam setiap gelombang serangan. Houthi dapat memilih waktu dan jumlah ancaman. Saudi harus menjaga bandara, pangkalan, pelabuhan, pusat listrik, kilang minyak, serta kota-kota di wilayah selatan secara bersamaan. Karena itu, serangan menuju Abha bukan hanya aksi balas dendam. Ini adalah pesan bahwa menutup jalur udara menuju wilayah Houthi akan menimbulkan harga di pihak Saudi. Risikonya kini menjadi jauh lebih besar. Hubungan Saudi dan Houthi sempat berada dalam ketenangan relatif sejak 2022. Kembalinya rudal dan drone pada Juli 2026 menunjukkan bahwa perang lama belum benar-benar selesai. Jika Riyadh membalas dengan serangan besar ke Sanaa atau Hudaidah, Houthi dapat memperluas daftar sasaran. Namun jika Saudi menahan diri, keputusan itu mungkin dibaca sebagai bukti bahwa ancaman lintas batas masih efektif. Menurut Anda, apakah Saudi sebaiknya membalas untuk mempertahankan wibawanya atau menahan diri demi mencegah perang besar kembali pecah? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah insiden satu pesawat berhenti sebagai krisis singkat atau menjadi awal terbuka kembali medan perang yang selama ini hanya tertidur. Pada akhirnya, konflik ini memperlihatkan bahwa perang tidak selalu dimenangkan dengan menguasai wilayah. Terkadang, kemenangan justru dicari dengan menutup akses, memutus jalur dukungan, dan memaksa lawan membayar harga yang lebih mahal.
Namun satu hal belum terjawab. Apakah serangan ke landasan Sanaa benar-benar mampu membatasi pengaruh Iran atau justru membuka kembali konflik besar antara Houthi dan Arab Saudi? Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami ungkap berikutnya.